massal di sini. Di antara 500.000 orang sampai 1 juta orang dibunuh dan ratusan ribu lagi dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan. Jadi kesempatan untuk membela diri nggak ada sama sekali. Jadi dihukum mati langsung atau masuk penjara untuk bertahun-tahun tanpa proses hukum. Jadi yang memasukkan mereka ke penjara tidak ada beban untuk meyakinkan atau untuk membuktikan bahwa mereka bersalah. Dimasukkan penjara saja, terkunci, sudah. Banyak korban pembersihan ini adalah anggota dan aktivis SOMSI. Serikat buruh ini, beserta 62 serikat buruh afiliasinya, akhirnya dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, berakhir pula perjalanan sebuah federasi buruh terbesar di Indonesia di masa awal kemerdekaannya. Segera setelah menjadi pejabat Presiden Indonesia, Soeharto mengirim beberapa dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ke pertemuan para investor di Jenewa pada bulan November 1967. Pertemuan yang disebut sebagai IIC atau Konferensi Investasi Indonesia ini digagas dan diselenggarakan oleh Time Incorporated, sebuah perusahaan media dari Amerika Serikat. Harus ada orang yang datang dan meyakinkan kepada para investor itu bahwa Indonesia adalah surga di dunia untuk para investor. Jadi semua konsep yang dulu bahwa ada Soekarno, bahwa Indonesia mau memperjuangkan kemerdekaannya dan lain sebagainya itu, bahwa ada PKI, sudah, lupakan itu semua. Indonesia sekarang buka pintunya sebesar-besarnya. Kan ini proses meyakinkan mereka. Jadi pihaknya dari Indonesia itu terdiri dari ada Emil Salim, ada Muhammad Sadli, pokoknya banyak. Delegasinya kalau nggak salah ada 15 atau 17 orang dari Indonesia yang datang. Semua dibiayai oleh Time Magazine ini. Jadi waktu itu ya kaum teknokrat itu yang secara populer disebut sebagai Berkeley Mafia kan ditarik oleh Soeharto masuk dalam pemerintahan. Ini ingat loh, ini profesor-profesor, dosen-dosen di UI, Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu sama sekali tidak punya pengalaman di dalam perundingan internasional, sama sekali tidak punya pengalaman dalam urusan membuat kebijaksanaan, tidak punya pengalaman di dalam bikin undang-undang dan lain sebagainya. Mereka semua duduk bersama, lalu mereka tanya lebih lanjut kepada yang mewakili Indonesia. Bagaimana perubahannya? Bagaimana jaminannya? Bagaimana policy yang akan ke depan? Lalu yang dari Indonesia menjawab. Tapi mereka juga punya kesempatan, wah yang paling enak kalau misalnya hukumnya begini-gini-gini. Atau polisinya, kebijakannya begini-gini. Nah, mereka catat. Oh ya Pak, bisa. Itu nggak ada masalah. Dan itu yang nanti akan menghasilkan undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang pertama itu ya. Tahun 67. Ya. Jadi menarik itu undang-undang PMA dilahirkan sebelum undang-undang PMDN. Sejak itu, di bawah bimbingan IMF atau Dana Moneter Internasional, tulang punggung ekonomi Indonesia adalah hutang luar negeri dan investasi asing. Rezim Soeharto pun mulai mencari format sosial politik yang dapat melanggengkan kekuasaannya. Pemerintah mulai menyederhanakan partai-partai politik di Indonesia menjadi tinggal 3 partai. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga menginginkan hanya ada satu organisasi perburuhan nasional di Indonesia. Untuk memudahkan manajemen pembangunan ini, maka penyederhanaan bangunan-bangunan politik dan kemasyarakatan harus dilaksanakan. Sehingga waktu itu berdasarkan ketetapan nasional, kebijaksanaan nasional, maka ada hanya satu serikat buruh. Ada proses panjang bertahun-tahun di mana mereka mencoba mencari format perserikat buruhan yang paling cocok
buat kebutuhan Orde Baru, ya. Nah, sehingga dengan demikian muncullah kabarnya yang namanya Ali Murtopo dari Opsus. Dia ketua Opsus, nah, operasi khusus gitu ya, dan Aspri asisten pribadi. Jadi suatu lembaga yang sifatnya remang-remang sebetulnya, tapi semua orang takut sama mereka. Lalu Ali Murtopo berpakasa, kalau begitu serikat buruh ini terlalu banyak yang semacam ini, sama dengan partai politik, bagaimana caranya serikat buruh ini dijadikan satu. Dan udah, pertemuan ya di Bakin. Ali Murtopo itu kan pejabat Bakin juga. Jadi semua pertemuan di Bakin, lalu akhirnya melahirkan deklarasi bulan Februari berdirinya FBSI. Memang tidak ada pilihan pada waktu itu. Partai politik saja pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi serikat buruh yang memang tidak sama pendapatnya mengenai ini, sehingga pilihan yang dipilih itu nurut. Itu kira-kira demikian, dan Agus Dono ditetapkan itu sebagai ketua umumnya yang pertama. Di dalam konstelasi kekuasaan elit pada waktu itu, Ali Murtopo lagi naik, Suhardiman lagi turun. Agus Sudono dekat Ali Murtopo, dia naik. Adolf Rahman dekat dengan Suhardiman, dia turun. Dan Soekarno MPA disepakati menjadi sekretaris jenderalnya yang pertama. Nah, itulah FBSI terbentuk tahun 73 itu, yang merupakan kira-kira ya peleburan dari semua serikat buruh yang ada setelah PKI SOPSI hilang. Jadi kasarnya sebagian besar di antara mereka adalah mereka yang dalam derajat tertentu yang berbeda-beda, dari tinggi sampai rendah, bekerja sama dengan militer untuk meredam SOPSI dan garis yang militan radikal di dalam dunia perserikat buruhan. Nah, tapi karena kemudian ini PGRI buruh FBSI ini kemudian menyatakan dirinya sebagai gerakan serikat buruh, lalu PGRI itu beranggapan bahwa mereka bukan sebagai suatu organisasi gerakan, tapi kami ini adalah organisasi profesi, sehingga demikian agak sulit rasanya untuk bergabung bersama-sama. Ya, sebagai guru itu mereka menganggap bahwa mereka bukan buruh gitu kan. Jadi tidak bisa ya seenggaknya salah satu dalih yang mereka pakai adalah itu gitu loh. Tapi saya kira itu antara lain dasarnya itu adalah bahwa ya kontrol itu terhadap mereka itu dianggap sebagai terlalu kuat ya, terlalu domineering gitu ya. Jadi ya yang mungkin bisa dikatakan adalah bahwa sepanjang upaya negara untuk menguasai dunia perburuan ini selalu terjadi riak-riak. Sebagai sebuah federasi, FBSI beranggotakan 21 serikat buruh sektoral yang disebut SBLP atau Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan. FBSI dan SBLP sama-sama memiliki struktur kepengurusan berdasarkan kewilayahan, seperti Dewan Pengurus Pusat atau DPP, Dewan Pengurus Daerah atau DPD, dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Agar FBSI menjadi satu-satunya federasi serikat buruh di Indonesia, keluarlah Keputusan Menaker Transko nomor 1 tahun 1975 tentang pendaftaran serikat buruh. Peraturan ini menyaratkan bahwa serikat buruh tingkat nasional harus terdiri atas setidaknya 20 DPD dan 15 serikat buruh sektoral. Organisasi-organisasi internasional juga main peran di dalam ini. Misalnya banyak dari seminar-seminar yang berjalan sehingga sampai kepada tahun 73 itu didanai oleh organisasi-organisasi internasional, ICFTU, terus juga FAST itu Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman memainkan peranan yang sangat penting. So we had definitely, as far as I know, a lot of workers' education programs. Yang saya ingat, FAST saat itu banyak mengadakan program-program pendidikan buruh. Direct project links to the at that time already existing centrally organized trade union by the Suharto regime. Tapi tidak memiliki proyek kerjasama langsung dengan serikat buruh tunggal yang didirikan oleh rezim Soeharto.
together, I think, with the Ministry of Labor at that time, the YTKI. Tapi yang jelas, kira-kira pada tahun 70-an, kalau tidak salah, kami bekerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja membangun YTKI. School or a labor college where workers' education programs were conducted, and a lot of YTKI ini semacam sekolah atau kursus bagi buruh, dan banyak wakil buruh serta aktivis serikat yang mengikuti pendidikan di YTKI. Yang menarik di sini adalah apa? Bahwa ide awal 60 untuk menciptakan serikat buruh tunggal yang didominasi negara terwujud setelah tenggang waktu lebih dari 1 dekade. Terwujud, didominasi oleh militer, dinominasi oleh negara, dinominasi oleh Golkar, dinominasi oleh aktivis-aktivis atau petinggi-petinggi serikat buruh yang anti militansi buruh. Pada masa bersamaan, para pegawai negeri di lembaga pemerintahan dan perusahaan negara dihimpun dalam Korps Karyawan Republik Indonesia atau Korpri. Awalnya, Korpri adalah gabungan korps-korps karyawan atau Kokar di lingkungan departemen-departemen pemerintah. Amir Mahmud yang kala itu menjadi Menteri Dalam Negeri adalah menteri pertama yang membentuk Kokar di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Kokar Mendagri inilah kemudian yang dikembangkan, yang menjadi Korpri, lalu sehingga lebih diperluas lagi, termasuk yang BUMN itu tidak boleh ada serikat buruh. Kaum pegawai negeri dan buruh BUMN yang sejak zaman kolonial terhimpun dalam serikat-serikat buruh yang militan, kini menjadi organisasi buruh yang pertama kali dikendalikan langsung oleh pemerintah dan militer. Selain terlibat langsung dalam pembentukan dan kehidupan serikat, untuk menjaga kestabilan sosial dan kenyamanan investasi, pemerintah menyebarkan tafsir tunggal terhadap Pancasila dalam hubungan perburuhan. Dicetuskanlah sebuah doktrin yang dinamakan Hubungan Perburuhan Pancasila atau HPP. Itu kan muncul tahun 74 ya, Hubungan Perburuhan Pancasila. Itu yang menyatakan bahwa hubungannya sifatnya negara, majikan, buruh, terus sifatnya kooperatif. Tidak ada pertentangan, karena pertentangan itu liberalis dan komunis. Kita Pancasila. Industrial relation itu harus berdasarkan dasar ideologi ini. Jadi sifatnya keluarga. Dan dasar ideologi kita tidak pernah menghadapkan secara diametral kelompok-kelompok dalam masyarakat, karena kita selalu ingin mewujudkan musyawarah di antara kita. Nah, dalam keluarga kan itu nggak berantem, walaupun sebenarnya keluarga kan berantem. Dalam keluarga itu mesti nggak berantem, dan kalau berantem di keluarga siapa di dalam benak kaum yang patriarkis ini, siapa yang bapak itu siapa? Negara. Satu bentuk kekerabatan. Kebetulan bapak ini lebih senang sama anak yang satu ini, karena menghasilkan uang anak yang satu ini. Majikan. Satu bentuk persaudaraan. Dari dalam negara kekeluargaan Pancasila itu, bapak mempunyai hak untuk tempeleng anak yang lemah, buruh. Hubungan pekerja dan pengusaha itu bukan hubungan diametral, tapi hubungan yang diikat oleh kepentingan bersama untuk menjamin ketenangan di sektor produksi barang dan jasa. Kalau hubungan keluarga kan nggak ada kelas gitu kan, semua kelasnya sama gitu kan. Gimana yang satu tinggal di gedong, satu tinggal di gubuk, kelasnya sama kan nggak masuk akal gitu. Karena kepentingan satu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Disemangati oleh falsafah ini pula, pada pertengahan 80-an, Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja menganggap bahwa sistem organisasi FBSI masih membingungkan masyarakat dan terlalu liberal. Selain itu, pemerintah melihat bahwa pada akhir 70-an dan 80-an banyak terjadi demonstrasi dan pemogokan. Pada saat itu, buruh itu di pekerjaan-pekerjaan menghadapi tantangan, selalu dikaitkan dengan modal asing dan lain sebagainya, tidak boleh mogok tapi sementara itu peningkatan kesejahteraan ini lambat sekali. Tahun 78 itu terjadi devaluasi rupiah, ya,
yang menyebabkan ya banyak kesulitan ekonomi lah ya buat buruh ya. Nah, sehingga beberapa serikat pekerja yang tidak sabar lagi menghadapi situasi semacam itu lalu sering mengadakan pemogokan. Walaupun di atas itu sudah distrukturkan sedemikian rupa ya, di bawah ini masih ada aktivis-aktivis yang walaupun mereka itu bukan bekas sopsi PKI, tapi mempunyai idealisme. Mereka di tingkat grassroots kan, bukannya di tingkat pejabat-pejabat kayak Agus Sudono itu. Nah, pada saat orang mogok-mogok ini, lalu Sudomo itu jadi Menteri Tenaga Kerja. Awal 80-an posisi dia apa? Kopkamtib. Wapangap Kopkamtib. Kerjaannya adalah untuk meredam aksi-aksi buruh. Jadi pendekatannya itu dalam melihat gerakan serikat buruh ini bukan pendekatan sosial ekonomi atau pendekatan, tapi dia hanya satu, security approach. Dia menganggap bahwa FBSI walaupun itu didominasi oleh negara, didominasi oleh tentara dan sebagainya, itu masih sulit untuk dikendalikan secara penuh. Buktinya apa? Nah, masih ada kan aksi buruh. Berarti FBSI itu nggak menjalankan perannya dengan baik. Gagal. Pengaruh daripada Sudomo ini ternyata juga cukup kencang di dalam tubuh FBSI. Nah, sehingga terus terang saja Munas FBSI yang kedua pada tahun 1985 itu kita anggap satu munas yang betul-betul mungkin saya dramatisir ya, unbelievable ya gitu. Jadi struktur federasi itu dibubarkan, dijadikan sistem unitaris, hierarkis, di mana sistem komando kayak militer lah gitu. Konsep ini adalah konsepnya Sudomo. Kita tahunya itu karena semua orang dipanggil satu-satu itu menghadap beliau itu. Kalau federasi kan agak longgar, dia nggak senang. Orang republik itu juga unitaris kok serikat buruhnya federalis gitu. Harus unitaris juga dong. Nah, itu sering terjadi perubahan. Yang pertama, perubahan nama Federasi SPSI menjadi SPSI. Yang dari 21 sektoral atau SBLP dirubah menjadi 13 departemen. Jadi unitaris murni. Penguasa tunggal SPSI itu. Yang kedua istilah waktu buruh diganti pekerja. Pada hari itu istilah buruh diganti pekerja, agak lebih familiar. Yang ketiga penggantian nama hubungan perburuhan HPP Pancasila, hubungan perburuhan Pancasila menjadi hubungan industrial Pancasila. Sudomo ini bilang HPP itu hubungan perburuan Pancasila, masih ada kata buruh di situ. Nggak senang kata buruh, karena kata buruh itu melekat pada nama organisasi buruh paling militan sejak zaman kolonial. Jadi konotasinya kalau buruh itu militan. Jadi dia nggak senang itu kata buruh. Orde Baru nggak senang kata buruh. Akhirnya pada bulan Januari tahun 86 kita mendeklarasikan, mengumumkan lahirnya apa yang kita sebut Sekber SBLP. Jadi kita belum mau menyebut nama lain karena kita masih menganggap kita ingin FBSI ini, SPS ini kita tetap federasi sifatnya, dan karena itu kita tidak berpikiran lain itu pada waktu itu. Nah, mungkin dengan cara ini akan lebih baik. Nah, karena tidak jawab kami deklarasikan itu, Adolf Rahman ketuanya, itu disepakati, lalu saya sekjennya pada waktu itu. Puncak kendali pemerintah dan militer dalam urusan perburuhan terjadi pada tahun 1986. Saat itu, dengan dalih stabilitas nasional, Laksamana Sudomo mengeluarkan keputusan Menteri nomor 342 tahun 1986 yang melegalkan campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan. Sejak tahun ini juga, setiap pengurus SPSI sampai ke tingkat cabang harus lolos saringan yang dilakukan oleh militer secara sistematik lewat badan-badan sipil maupun militer.
Kendali pemerintah dan militer yang begitu kuat menuai banyak kritik dari dalam dan luar negeri. Ada 3 isu pada saat itu yang dikembangkan oleh teman-teman di Amerika, di Eropa, terhadap Indonesia. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Yang kedua adalah kebebasan bersikap yang tidak diberikan kepada pekerja. Lalu ancaman mereka adalah dalam social dialog itu adalah pencabutan GSP. Kenyataannya, SPSI memang tidak pernah memberikan perlindungan pada kaum buruh, termasuk dalam hal yang paling mendasar, seperti upah yang kian hari kian ditekan. Di akhir dekade 80-an, gelombang protes dan pemogokan buruh kembali terjadi. Setelah FBSI menjadi SPSI, ada beberapa tahun tenggang waktu di mana SPSI itu tidak bisa betul-betul menjalankan fungsinya sebagai serikat pekerja untuk anggota-anggotanya. Nah, oleh karena itu, para pekerja yang menginginkan atau para buruh yang menginginkan pendampingan kalau ada kasus, pendidikan, pembelaan dan lain sebagainya, itu kemudian mencari kelompok-kelompok lain di luar perusahaan yang bisa melakukan itu. Dan pada saat inilah kira-kira akhir 80-an dan awal 90-an itu banyak muncul yang disebut dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang perburuhan. Pertengahan tahun 80-an ke sini terjadi juga arus investasi asing masuk luar biasa di sini dalam era industrialisasi substitusi ekspor. Ya, jadi masuk perusahaan-perusahaan manufaktur mulai dari sepatu, garmen, industri makanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya paling signifikan. Bagaimana LSM merespon ini. Jadi dibikinlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal, setengah formal untuk mulai mengorganisasi buruh, setidaknya memberikan mereka kesadaran atau membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan sebagainya. Yang karena sekarang ini kan udah muncul satu generasi buruh yang sama sekali sudah tidak punya pengalaman dengan tahun 60-an. 70-an aja udah nggak punya pengalaman, nggak tahu gitu. Tahun 90-an, bermunculan serikat-serikat buruh di luar SPSI yang diorganisasi oleh LSM. Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan atau SBMSK yang berdiri pada tahun 1990 di Jakarta adalah contoh gerakan semacam ini. Jadi waktu itu ketuanya Princen, lalu ada Saud Aritonang, tapi kira-kira memang bidannya itu 2, LBH, ya YLBHI dan kantor Princen, ya LPHAM waktu itu. Nah, saya kira itu, dan tanpa disokong itu saya kira nggak mungkin. Dan memang kemudian ya, menjadi komitmen LBH saya kira untuk mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi independen untuk melawan. Selain fungsi pengorganisasian, LBH juga memiliki fungsi pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu artinya dia menjadi pengacara bagi kaum buruh yang datang atau buruh-buruh yang datang meminta untuk didampingi kasusnya. Nah, dalam konteks ini, semua staf LBH kemudian harus menggunakan pendekatan yang legal formalistik. Dia harus menggunakan aturan-aturan yang sudah diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan ini sendiri dalam setting yang besar harus dilihat sebagai alat kontrol terhadap kaum buruh juga. Oleh karenanya, sepanjang pengacara-pengacara LBH bekerja untuk menangani kasus, jarang sekali ada kasus-kasus yang bisa dimenangkannya. Nah, akhirnya kemudian SBSK tidak terlalu efektif di dalam menjuangkan buruh, dan akhirnya dengan konflik internal kemudian menjadi serikat buruh itu mati. Tahun 1992, peran SBMSK digantikan oleh SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang didirikan oleh Muchtar Pakpahan, seorang aktivis LSM lainnya. Sekalipun SBSI mengalami perkembangan yang sangat pesat, organisasi ini juga tidak pernah diakui oleh pemerintah. Malahan, Muchtar Pakpahan dan beberapa aktivis SBSI lainnya ditangkap dan dipenjara karena dituduh mendalangi kerusuhan massal di Medan
pada bulan April 1994 yang melibatkan setidaknya 20.000 buruh. SBSI setelah peristiwa Medan ya praktis paralyzed loh ya. Pada bulan Oktober 1994, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PPBI didirikan oleh kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang mendekatkan diri pada komunitas buruh. Di beberapa daerah, para mahasiswa ini membuat komite-komite aksi bersama dengan para buruh. Karena ada satu keinginan untuk membuat sebuah gerakan yang sifatnya nasional dengan program-program yang sama, maka kita berpikir serikat buruh harus didirikan. Kuncinya adalah serikat buruh. Mungkin dalam benak mereka itu mereplikasi pengalaman Korea tahun 87 ke atas, di mana organisasi mahasiswa itu bergabung dengan organisasi buruh untuk menciptakan Minjungno itu loh, gerakan buruh Minjungno itu yang radikal. Berbeda dengan SBMSK dan SBSI, PPBI menyatakan berafiliasi secara politik kepada Partai Rakyat Demokratik. Jadi serikat buruh yang mengambil jalur perjuangan politik dan perjuangan ekonomi yang sama penting. Aksi-aksi PPBI yang sering menyinggung soal difungsi ABRI misalnya, membuat organisasi ini cepat menjadi target pihak keamanan. Tekanan militer memuncak pada tahun 1996 ketika mereka membubarkan demonstrasi PPBI di Sidoarjo. Para aktivis PPBI kemudian ditangkap dan dipenjara. Aktivisnya ditangkap, disiksa, pengikutnya diteror, sehingga ketakutan bersentuhan dengan segala yang menyangkut PPBI dan PRD. Lalu pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang. SPSI pada waktu Bomor Pasaribu loh yang pimpin, itu mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang dan buruh dilarang untuk ikut-ikut PPBI. Sistematik ya, MUI mengeluarkan bahwa statement bahwa halal darahnya karena mereka komunis. Ya, organisasi-organisasi Islam juga begitu, termasuk Amin Rais. Untuk meredam kritikan dan reaksi yang datang dari luar dan dalam negeri, Menteri Tenaga Kerja Kosmas Batubara pada tahun 90-an menginstruksikan agar SPSI mengubah struktur organisasinya, serta meminta tokoh-tokoh sekber SBLP untuk bergabung kembali. Karena Kosmas Batubara mendorong itu supaya diadakan rekonsiliasi, dan kita menyatakan kita hanya akan ikut di dalam SPSI kalau SPSI itu menyatakan dirinya organisasi federatif. Pada tahun 95 ini sudah di reform untuk SPSI. Nah, pada waktu malu-malu kucing, semuanya malu-malu kucing pada itu. Jangan dulu dah terlalu drastis. Kita bikin semi dulu. Nah, lalu katanya mereka seminya itu sektor. Tetap SPSI unitaris, tapi ada sektoral. Jadi apa yang kita usulkan itu beberapa dirubah oleh Menteri Tenaga Kerja mengenai pendaftaran serikat buruh, sehingga sektor-sektor yang ada itu menjadi serikat pekerja sektoral. Di mana pemimpin sektor itu, ketua dan sekretaris sektor itu dipilih oleh Munas. Yang kemudian mereka menyebut SPA, Serikat Pekerja Afiliasi. Kongres SPSI, Munas SPSI didului dengan kongres-kongres, munas-munas sektoral tadi. SPSI yang unitaris itu kembali berubah menjadi federatif. Sejak itu, organisasi ini secara resmi menyandang nama baru, yakni FSPSI atau Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Namun perubahan struktur kekuasaan organisasi ini tidak membawa dampak yang berarti bagi kaum buruh. Kekerasan aparat negara terhadap kaum buruh masih tetap harus dianggap sebagai kodrat yang hanya dapat diterima dan setelah itu dilupakan. Bentuk-bentuk kekerasan di zaman Orde Baru terhadap kaum buruh itu sangat bermacam-macam. Dari mulai bentuk-bentuk intimidasi, larangan rapat, larangan adanya pertemuan, kemudian melarang penggunaan kaos-kaos yang tulisannya adalah mengajak buruh untuk berjuang dan lain sebagainya, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan fisik. Salah satu kejadian yang pada masa itu masih sangat sulit dilupakan adalah kasus tewasnya Marsina di tahun 1993. Nah, sebenarnya yang pertama membongkar kasus Marsina itu sebenarnya